Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin tahirin, la siyama baqiyatillahi fil ardhin, ruhi wa arwahuna fidah. Para pemirsa Safinah TV yang saya cintai, di bulan Muharram yang suci ini, marilah kita memperingati musibah yang menimpa keluarga suci Nabi Muhammad SAW, khususnya yang menimpa Abu Abdullah Husain alaihissalam di Asyura di Padang Karbala. Peristiwa yang terjadi di Karbala ini bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang, antara lain dari sudut pandang urgensi imamah dan wilayah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW sepanjang dakwah beliau, khususnya di Ghadir Hum. Dan yang dimaksud dengan wilayah di sini adalah kepemimpinan dan kewalian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, serta 11 imam suci setelah beliau. Dan yang terjadi di Karbala adalah Abu Abdullah Husain alaihissalam, salah satu imam setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudut pandang yang kedua adalah urgensi kecintaan terhadap Ahlul Bait alaihissalam yang di dalam ayat Al-Quran disebut dengan Al-Qurba. Dan sudah pasti Abu Abdullah Husain alaihissalam termasuk di antara Al-Qurba yang harus dicintai dari keluarga suci Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Karbala ini menampilkan fakta yang bertolak belakang. Yang pertama adalah kesetiaan, dan yang kedua adalah ketidaksetiaan. Ada kesetiaan terhadap imam dan terhadap waliullah dan terhadap keluarga suci Nabi Muhammad SAW, dan ada ketidaksetiaan terhadap mereka. Yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kesetiaan ini. Apakah kesetiaan itu? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan literatur Islam kita, kesetiaan di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata wafa. Di antara derivasinya adalah al-wafi, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, al-wafi. Oleh Raghib Isfahani di dalam Mufradat kitab kamus dia mengartikan al-wafi adalah alladzi balaghat tamam, yang sampai kepada kelengkapan, yang sampai pada puncaknya. Itu adalah al-wafi. Itu artinya wafa adalah pemenuhan sampai pada puncaknya. Kalau gelas ukurannya adalah setengah liter, maka penuh setengah liter itu namanya wafa. Pemenuhan, loyalitas penuh, servis penuh, pengabdian penuh, itu adalah wafa. Objek-objek wafa di dalam Al-Quran, di dalam riwayat kita ada macam-macam. Ada kalanya disebut dengan ahad atau janji, ada kalanya objeknya adalah akad, ada kalanya objeknya adalah takaran seperti kail, auful kail, auful uqud, aufu bil uqud, aufu bil ahd. Semua ini ada. Dan makna dasarnya adalah pemenuhan. Penuhilah janji kalian, tepatilah kontrak kalian, penuhilah takaran kalian saat menakar. Nah, salah satu objek yang paling penting dalam kesetiaan dan wafa ini adalah imamah dan wilayah serta kecintaan terhadap Ahlul Bait alaihissalam. Imamah dan wilayah sebagai objek daripada wafa ini di dalam literatur kita kadang-kadang disebut dengan ahad, janji, yang mana itu adalah level hati, level rasa, level ma'rifat. Kadang-kadang juga disebut dengan akad, yang mana itu adalah level kata-kata, janji yang kemudian diteguhkan dengan kata-kata, baik secara lisan atau secara tulisan. Level yang berikutnya adalah bai'at. Imamah dan wilayah itu diungkapkan dengan
baiat sebagai objek daripada wafa. Baiat adalah peneguhan janji yang sudah diteguhkan dengan akad tadi, lebih dalam lagi dengan aksi. Kadang-kadang berupa jabat tangan, kadang-kadang dengan darah bahkan. Itu baiat. Makanya kita di dalam doa ahad yang sering kita baca di pagi hari, itu kita menyatakan Allahumma inni ujaddidu lahu fi sabihati yaumi hadza wa ma ishtu min ayyami ahdan wa aqdan wa bai'atan lahu fi unuqi la ahulu anha wa la azulu abada. Imamah itu yang kita perbarui perjanjiannya, kadang disebut dengan janji, kadang disebut dengan akad, dan kadang-kadang disebut dengan bai'at sebagai 3 level yang berbeda. Nah, contoh kesetiaan terhadap imamah dan terhadap wilayah, atau dengan sudut pandang yang kedua tadi terhadap kecintaan pada Al-Qurba dan Ahlul Bait suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dapat kita saksikan secara nyata di dalam peristiwa Karbala. Contohnya di malam Asyura, kita dapat melihat sahabat-sahabat Abu Abdillah al-Husain alaihissalam, begitu mereka merasakan bahwa keluarga Imam Husain, khususnya Sayyidah Zainab salamullahi alaiha, kurang percaya terhadap sahabat beliau, jangan-jangan mereka akan meninggalkan Abu Abdillah al-Husain alaihissalam di medan Karbala keesokan harinya. Begitu mereka mendengar keresahan tersebut, mereka langsung berdatangan ke tenda Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullahi alaiha, dipimpin oleh senior sahabat Imam Husain yaitu Habib bin Mudahir, kemudian didukung oleh Nafi' bin Hilal dan yang lain-lain. Mereka menyatakan dan memperbarui baiat di hadapan keluarga Imam Husain alaihissalam dan memberikan kemantapan kepada Sayyidah Zainab Al-Kubra salamullahi alaiha bahwa mereka tidak mungkin meninggalkan imam dan tidak mungkin meninggalkan wali, tidak mungkin meninggalkan Abu Abdillah al-Husain alaihissalam di medan perang sendirian. Itu di malam Asyura mereka buktikan dan mereka nyatakan kepada keluarga Abu Abdillah al-Husain alaihissalam, dan sebelumnya pun bahkan mereka sudah menyatakan kepada Imam Husain alaihissalam sendiri. Kesetiaan itu juga dapat kita saksikan pembuktiannya di medan perang tentunya. Di medan perang mereka membuktikan kesetiaan mereka terhadap imam dan terhadap wali. Antara lain pembelaan yang ditunjukkan contohnya Sa'id bin Abdullah Hanafi, yang mana dia membela dan menjaga Abu Abdillah Husain imam dengan menghadapi serangan panah yang bertubi-tubi ke arah Imam Husain alaihissalam dan tidak membelakangi. Sa'id menahan panah-panah itu dengan menatapnya supaya jangan ada yang melesat dan mengenai Abu Abdillah Husain alaihissalam, bukan dengan punggungnya tapi dengan wajahnya, dengan dadanya, dengan bahunya, dengan tangannya, dengan perutnya, dengan kakinya, dihadapi di depan mata. Kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabat Imam Husain alaihissalam. Seperti pembelaan dan pembuktian yang ditunjukkan oleh Abbas bin Syabib, lain dengan Abul Fadl Abbas alaihissalam. Abbas bin Syabib yang sampai menunjukkan kesetiaannya membela Abu Abdillah Husain, bahkan beliau berperang tanpa pakaian, saking rindunya kepada kekasih, ingin segera bersatu dan menyatu dengan kekasih, dengan imam, dengan wali, dengan Ahlul Bait suci Nabi Muhammad SAW. Seperti pembelaan yang ditunjukkan oleh Suwaid bin Umar yang sempat pingsan di pertengahan perang lalu sadar setelah Imam Husain alaihissalam syahid. Begitu bangun dan mendengar ternyata Imam Husain telah syahid, dia berteriak dan kemudian menyerang dengan pisau yang seadanya yang pendek, sampai kemudian dia juga menyusul Imam Husain alaihissalam. Ini adalah bukti-bukti kesetiaan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Imam Husain alaihissalam. Nah, kita perlu bertanya, apa yang menjadi landasan kesetiaan mereka? Kok bisa mereka begitu setia? Apa yang membuat mereka begitu setia terhadap imam dan sanggup memikul beban serta amanat wilayah dan imamah ini? Akar-akarnya adalah rasa berhutang budi kepada imam, kepada wali, rasa malu di hadapan imam dan di hadapan wali, rasa tidak punya apa-apa dan fana, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan imam dan di hadapan wali. Rasa khawatir atau rasa takut. Rasa khawatir seperti khawatirnya orang yang cinta, takut
dipisahkan dari kekasihnya. Rasa khawatir seperti khawatirnya orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat keagungan Allah. Begitu juga orang yang punya makrifat kepada imam dan karena mengetahui keagungan imam, maka dia punya rasa takut itu dan rasa khawatir itu. Rasa-rasa inilah yang bisa menimbulkan dan menumbuhkan kesetiaan terhadap imam dan terhadap wali Allah dan terhadap khalifah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa inna amrona so'bun mustas'ab, urusan wilayah dan imamah ini sangat-sangat sulit. La yahtamiluhu, tidak mungkin orang akan tahan memikulnya kecuali illa malakun muqarrab, kecuali malaikat, dan bukan semua malaikat, tetapi malaikat yang terdekat, muqarrab. Malaikat yang terdekat itu punya bekal kesaksian yang lengkap. Orang yang punya kesaksian yang lengkap, punya pengetahuan yang lengkap tentang jalan, tentang rintangan, tentang tujuan, maka dia punya ketabahan yang lebih daripada orang yang tidak tahu. Karena itu Nabi Khidir ketika berjalan dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa tidak tahan berjalan dengan Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu nggak mungkin sabar, nggak mungkin tahan atas sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Jadi malaikat muqarrab punya kesaksian itu, punya ilmu itu, makanya mereka mampu dan punya kemampuan untuk memikul amanat wilayah dan imamah ini. Selain malaikat yang terdekat, apakah ada yang lain yang mampu memikul itu? Ya, ada. Au mu'minun imtahanallahu qalbahu lil iman. Yang mampu memikul amanat dan setia terhadap amanat imamah serta wilayah ini adalah orang mukmin. Tapi tidak semua orang mukmin. Orang mukmin yang hatinya telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, untuk iman. Iman adalah kerinduan. Iman adalah kepercayaan seseorang terhadap dirinya sendiri yang mengantarkan kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan terhadap gaib, kepercayaan terhadap wahyu, kepercayaan terhadap akhirat. Sehingga dia merindukan akhirat itu, dia merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merindukan ridwanullah, dia merindukan wajhullah, dia merindukan rahmatullah. Sangat-sangat rindu. Melebihi rindunya pada diri sendiri, melebihi kecintaannya pada diri sendiri. Melebihi itu semuanya. Itu namanya iman dan kerinduan yang luar biasa terhadap Allah, terhadap akhirat, terhadap gaib, terhadap wahyu. Itu mukmin. Tapi tidak sekedar mukmin itu saja. Ada syaratnya yang lain, yaitu imtahanallahu qalbahu lil iman. Syarat yang kedua selain kerinduan kecintaan yang mendalam tadi, iman yang mendalam tadi, adalah ujian. Kita kalau mau mengangkat beban yang sangat berat, itu kita harus berlatih. Tidak bisa tiba-tiba kita mengangkat beban yang 3 kali lipat dari beban tubuh kita. Kita perlu latihan, nanti kita akan mampu. Apalagi kita mau memikul amanat dan memikul janji, akad, serta baiat imamah, serta wilayah Amirul Mukminin dan 11 imam setelah beliau. Itu luar biasa berat. Itu butuh ujian. Selain iman, kita butuh ujian untuk terus berkembang. Dan ujian-ujian itulah yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Imam Husain alaihissalam, baik di malam Asyura maupun sebelum Asyura. Mereka telah memberikan ujian-ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hati mereka, terhadap iman mereka, terhadap kecintaan mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang pakar, menjadi orang-orang yang hebat. Di saat membela Abu Abdillah Husain alaihissalam, terbukti dari mana? Terbukti bahwa 30.000 pasukan musuh Abu Abdillah Husain alaihissalam menginginkan agar Imam Husain segera disirnakan, dilenyapkan, dan dihabisi secepat mungkin dengan jumlah penolong yang sedikit itu. Tapi nyatanya penolong yang sedikit itu, yang sekitar 70-an orang itu, mampu membela Imam Husain sampai waktu asar. Itu berarti kan mereka hebat sekali. Hebat sekali seperti Zuhair bin Qain, Habib bin Mubahir, dan lain sebagainya. Itulah kesetiaan. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Imam Husain alaihissalam. Dan kalau kita sampai kepada kesetiaan itu, ketika orang sudah sampai kepada kesetiaan itu, kesetiaan terhadap imam, maka imam juga akan setia terhadapnya. Sebagaimana kalau kita setia dan memenuhi janji kita kepada Allah, Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdiku. Bahkan lebih dari itu, kalau kita punya kesetiaan terhadap imam, kita bisa dan berpeluang untuk menjadi saudaranya imam. Sebagaimana disabdakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kana li fima madha akhun fillah wa kana yu'azzimuhu fi aini sigharud dunya fi aini.
dan sebagaimana ditunjukkan oleh Sayyiduna Abul Fadl Abbas di Medan Karbala ketika beliau memanggil Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam, ya akho, adrik akho. Dengan kesetiaan orang bisa mencapai derajat yang begitu tinggi dan begitu mulia di sisi imam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahi kesetiaan terhadap imam, terhadap wali, terhadap keluarga suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan di hari-hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kemunculan imam zaman ajalallahu taala farajul syarif, dan kita berada di barisan terdepan sebagai penolong dan pengikut serta pecinta yang setia kepada imamah serta wilayah Imam Mahdi ajalallahu taala farajul syarif. Dan mudah-mudahan berkat malam-malam atau hari-hari bulan suci Muharram ini Allah Subhanahu wa taala memenangkan para pejuang kita, pejuang Islam dan para mustadafin khususnya di Palestina, di Gaza dan di Rafah. Aqulu lakum al-afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifina'i عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبكي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.